Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Arisha dari KOM 288SP dengan NIM 2411028002. Kali ini saya akan membuat sebuah bisnis yang berjudul Neo Farm Harvest, di mana saya membuat sebuah usaha farm atau bisa dibilang pertanian untuk membantu para petani yang mengalami kesusahan. Baiklah, sebelumnya kita akan bertemu dengan our team. Pertama ada dari Shelly sebagai Direktur Utama, Revenisia Direktur Keuangan, Ricky sebagai Head of Technology Digital, Rohan sebagai Head of Pertanian dan Produksi, Awa sebagai Head of Lapangan atau Field of Lapangan Tani, dan juga Sawa sebagai Head of Logistics atau Kepala Divisi Distribusi, dan Dani sebagai Kepala Keuangan dan HRD. Baiklah, motivasi saya muncul ketika saya melihat banyak sekali permasalahan pertanian di Indonesia, khususnya di mana sekarang para petani tidak bisa mendapatkan income yang cukup atau tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Income yang rendah, dan juga sekarang banyak anak Gen Z atau generasi muda yang tidak ingin lagi menjadi para petani dikarenakan mendapatkan income yang tidak cukup atau tidak sepadan. Di mana juga kurangnya pekerjaan dan teknologi menjadi penghambat salah satu permasalahan terbesar di Indonesia. Dan juga gagal panen menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Hal ini karena banyaknya rugi panen dan juga keuntungannya yang minim. Dan kurangnya bantuan dari pemerintah juga menjadi salah satu masalah di para pertanian di Indonesia. Unique value proposition, yang pertama saya punya menjadikan satu-satunya beras dengan label paspor digital yang dibuat dengan teknologi yang canggih. Kedua, penghasil petani akan mendapatkan income yang sepadan. Ketiga, meminimalisasikan kegagalan hasil panen. Dan keempat, mengedepankan teknologi yang canggih yang digunakan di perusahaan saya. Baik, saya juga mempunyai visi misi di mana Neo Farm Harvest ingin membantu para petani untuk mendapatkan ekonomi yang layak serta membantu meminimalisasikan kegagalan hasil panen di Indonesia dengan menggunakan teknologi yang canggih IoT yang kami buat sendiri. Serta kami juga ingin membantu pertukaran perekonomian di negara Indonesia dalam pengeksporan beras ke luar negeri. Baiklah, kita masuk ke dalam marketing plan, di mana kami mensegmentasikan keluarga urban premium dan keluarga menengah dengan usia yang sama, yaitu 30 sampai dengan 55 tahun, serta keluarga urban premium dengan penghasilan tinggi dan UMR untuk keluarga menengah dapat mengonsumsi beras atau produk kami, karena mereka cari adalah beras sehat, kemasan yang bagus, dan juga pastinya berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu adalah health enthusiast. Kami juga menjualnya kepada penderita diabetes ataupun pelaku diet dapat mengonsumsi beras kami juga karena kadar gulanya sangat rendah. Lalu kami juga menjual kepada bisnis hospitality, di mana kami jual kepada hotel dan juga restoran mewah. Dan juga kami pastinya mengekspor beras kami atau produk kami ke dalam pasar internasional seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Arab. Lalu kami juga menemukan kompetitor. Pertama ada beras premium Tani Hope, yang mereka memiliki keunggulan dalam e-commerce yang kuat dan jaringan petani yang sangat luas. Kelemahannya adalah non-organik dan kurang efisiensi. Jadi strategi kami adalah bundling dengan smart farming tools untuk para petani mitra. Lalu ada beras sehat Wahida, di mana fokus mereka pada pengguna diet maupun diabetes. Mereka menjualnya seharga 60.000 kg. Dan juga kelemahannya adalah suplainya sangat terbatas dalam pemasaran tradisional. Jadi strategi kami adalah IoT untuk jaminan kualitas yang stabil dan membuat konten edukasi tentang kesehatan dan memilih beras yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada SWOT Analyst, di mana kekuatan kami adalah teknologi IoT atau penggunaan digital dalam farming dalam perusahaan kami, dan juga opportunities-nya adalah membuat pertumbuhan pasar organik plus teknikal cara bertani. Weakness-nya adalah biaya produksi awalnya pasti sangat tinggi dan juga awareness-nya sangat kurang. Lalu adalah threats atau ancaman, di mana adanya kemungkinan kompetitor yang meniru bisnis kami dan juga perubahan regulasi import beras. Baiklah, kita masuk dalam marketing strategi, di mana kami menggunakan untuk membuat kontennya seperti biasa TikTok dan juga Instagram, untuk membuat konten dengan tagline ataupun dengan hashtag beras premium, Neo Farm, dan juga cara hidup sehat mulai dari sekarang. Lalu kami juga akan membuatkan beberapa campaign event seperti lomba memasak dengan berhadiahkan beras dari Neo Farm Harvest. Lalu kami juga mengundang para influencer seperti
Chef Renata, Junan, juga Chef Arnold untuk menjadi influencer ataupun untuk menjadi endorsement dari New Farm Harvest tersebut. Lalu di sini kami juga menggunakan website ataupun blog untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang New Farm Harvest. Bahkan strategi market kami adalah mempromosikan brand kami atau produk kami dan usaha kami ke dalam billboard digital dan juga acel, sehingga orang yang lalu lalang ataupun berada di urban area dan juga publik dapat melihat produk yang kami jualkan. Lalu kita juga masuk ke dalam operational plan, di mana kami membutuhkan seperti teknologi drone dan juga AI robot untuk membantu pekerjaan para petani tersebut. Lalu equipment dan fasilitasnya kami membutuhkan juga lahan pertanian pastinya, dan juga aplikasi robot yang seperti yang saya sudah bilangkan, dan juga membutuhkan mesin pertanian. Robot di sini digunakan untuk sebagai pendeteksi dan juga drone untuk melakukan penyiraman air kepada sawah dan lahan tersebut. Dan juga aplikasinya kami gunakan untuk mendeteksi apakah ada kegagalan, hama, dan juga kerusakan lainnya. Lalu dalam operational plan, ketiga yaitu adalah supplier and inventory management, di mana membutuhkan bibit padi, yaitu kami mengambilnya dari PT Sanghyang seri BUMN, dan juga pupuk organik dari PT Pupuk Kaltim, juga teknologinya dari perusahaan kami sendiri. Kami akan membuatkan teknologi tersebut. Lalu location-nya adalah kantor pusatnya di Bandung karena dekat dengan pertanian, kantor manajemennya dan marketingnya di Jakarta, dan gudangnya itu ada di seluruh Jabodetabek dan Surabaya serta Jawa. Untuk lahannya ada di Ngawi, Jawa Timur, dan juga di Subang, Jawa Barat. Lalu ada desain packaging, di mana kami sendiri akan membuat desain packagingnya tersebut.